gentlemen, are you ready? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ibnu Sabil Agus Fatah. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Mohon bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu dosen serta guru pamong dalam praktek pembelajaran lapangan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wal asmaul husna kulluhulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa taqabbal fi syafa'atihi wa fi ummatihi wa barakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya yang hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semangat betul hari ini. Kasih plus berbuka. Sebelum kita memulai awal pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa. Silakan dipimpin Mas Erwin. Berat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk setelah berdoa, mari kita menciptakan atau menyajikan dalam diri kita rasa kebanggaan, kemanusiaan, rasa nasionalisme dan kecintaan diri kepada bangsa negara ini. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan dipimpin oleh Mbak Hamidah. Oke, silakan Mbak Hamidah. Oke, Mbak Eva, silakan. Semuanya tolong berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Hiduplah Indonesia. Akan duduk kembali di dalam pertemuan ini masih akan membahas tentang tema yaitu larangan bebas dan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sebelum itu nih, coba kalian berdiri dulu. Bapak cek pakaian baju kamu. Apakah masih ada rapi? Oke, semuanya rapi ya? Rapi.
Oke, kalau begitu cek di bawah meja kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, tolong kalian masukkan ke tong sampah yang berada di luar kelasmu. Oke aja. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Sebelum itu tolong dicek untuk ketua kelasnya Mas Indra. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Mbak Eka. Oke, ada izinnya atau kenapa? Izin ya? Ada acara berarti. Oke, semoga kedepannya kita dapat berkumpul lagi dengan secara maksimal. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pula, kita mau tadarus dahulu ya. Pembelajaran Al-Quran dulu tadarusnya. Oke, silakan kita baca bersama-sama surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Oke, saya bimbing dari sini, saya dampingi. Aku Sadaqallahul Azim. terima kasih anak-anakku semuanya. Pada pembelajaran ini Pak Ibu ingin menyampaikan kontrak belajar kita selama 45 ke depan. Kalian akan melalui yang pertama nanti melakukan pengamatan gambar, kemudian mendiskusikan pokok persoalan, lalu presentasi, saling tanya jawab, kemudian lakukan konfirmasi, kemudian lakukan penyimpulan atau kesimpulan. Setelah itu mari kita refleksi dan tindak lanjut dan melakukan evaluasi asesmen melalui penutup. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita masih membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kompetensi yang harus kalian dapatkan adalah kalian harus dapat menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Tentang apa? Larangan-larangan pergaulan secara bebas dan perbuatan zina, kekejian-kekejian yang diakibatkan dari perbuatan tersebut. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pasti tentunya kalian harus dapat menghindari segala kekejian perbuatan yang diakibatkan dari dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Begitu dalam materi tema ini, mari kita analisis contoh-contoh perbuatan buruk apa saja yang termasuk dalam pergaulan bebas, perbuatan yang masuk mau menuju ke zina seperti apa, kemudian kekejian yang itu bagaimana cara mengatasinya, lantas hikmah apa yang diakibatkan dari perintah Allah untuk dilarangnya dari pergaulan bebas. Mari kita kasih bersama. Oke, begitu anak-anakku semuanya. Sebelum itu ada yang masih ingat nih pembelajaran yang telah lalu, apa persepsi kita ini ya, pembelajaran yang telah lalu yang masih tentang pergaulan bebas. Masih ada yang masih ingat? Oke, Mbak Vina, silakan berdiri. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Adapun perilaku yang sesuai dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yaitu: 1. Menghindari pergaulan yang dapat memicu terjadinya perbuatan yang tidak senonoh. 2. Tidak mengunjungi tempat-tempat maksiat. 3. Tidak berselawat, yaitu laki-laki dan perempuan yang tidak mahram dijual ketika istri, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya perbuatan maksiat. Oke, kasih plus. Oke, berikutnya ada yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu? Mbak Vina dulu. Oke, mau menambahi apa yang disampaikan dari Vina pertama, kamu Vina kedua. Oh iya, terima kasih. Tidak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, sebelum itu memang benar pergaulan bebas, perbuatan zina adalah merupakan sebuah bentuk perbuatan yang tidak senonoh, di mana dampaknya kepada diri kita, nauzubillah min dzalik, duniawi kita dapatkan,
masa depan kita cerah cemerlang hanya dirusak gara-gara sebuah pergaulan bebas. Dampak yang kita terima sangat banyak, baik itu dalam diri kita maupun keluarga dan masyarakat. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di akhirat Allah akan membalas. Kemarin kita sudah mengupas tentang jenis-jenis perbuatan zina, di mana secara ditinjau dari ayat surat An-Nur ayat 2 bahwa ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina di mana dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah. Apa hukumannya? Maka itu kita harus berhati-hati dalam berbuat sesuatu, apalagi mau mendekati zina. Oke, anak-anakku semuanya, LKPD sudah kalian terima ya? Coba kalian kaji dari pihak, berarti kalian harus membentuk kelompok nih. Silahkan kalian kepada kelompok yang sudah kita bentuk kemarin, silahkan berkelompok ya. Oke, kalau sudah silahkan lihat tampilan yang berada di depan ini. Amati gambar yang Bapak tampilkan. Kelompok yang pertama adalah di sebelah paling atas kiri. Kelompok kedua adalah gambar di sebelah atas paling kanan. Kelompok ketiga adalah di sebelah bawahnya paling kiri, dan kelompok yang terakhir adalah paling kanan paling bawah. Oke, silakan lakukan pengamatan 3 menit dari sekarang. Nanti Bapak akan minta tanggapan dan komentar kami. Oke, sudah ya. Baik, kelompok yang pertama. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Nurlaini. Oke, dari perwakilan kelompok 1. Oke, silakan Mbak Ayu Nurlaini. Apa sih gambar itu? Hamil. Apanya yang hamil ya? Kalau tiba-tiba hamil. Seorang siswa yang hamil. Oke, berikan tanggapanmu Mbak Ayu. Terjadinya pelajar hamil di luar nikah yaitu karena terjadi adanya seks bebas. Seks bebas adalah pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan. Perbuatan ini jelas hukumnya haram dan juga termasuk dalam perbuatan zina. Salah satu penyebab adalah lemahnya keislaman dan keimanan seorang akan menjadikan lemah atau tidak adanya kontrol perilaku diri. Dan salah satu cara mengatasinya yaitu memberi bimbingan, pendidikan, dan pengajaran agama Islam yang mewadai. Oke, bagus sekali. Ini adalah seorang siswa yang hamil di luar nikah karena akibat dampaknya seks bebas yang sudah merajalela masuk ke ruangan pendidikan. Oke, selanjutnya kelompok yang berikutnya, gambar poster ini. Kelompok berapa? Oke, silakan Mbak Maya. Oke, perkenalan diri dulu dong. Ya, stop sex. Apa itu stop sex? Oke, itu merupakan sebuah poster untuk mari kita bersama-sama menjauhi seks bebas, alias mari kita stop seks bebas. Artinya adalah lebih kepada mengamankan hubungan pernikahan. Oke, kasih aplaus untuk Bapaknya. Lanjut, kelompok yang ketiga, silakan. Oke, Pak Nabil. Perkenalkan, nama saya Nazrul Nama, perwakilan dari kelompok 3. Gambar ketiga itu adalah seorang perempuan yang menolak zina, di mana Seorang perempuan yang menolak untuk berzina, tapi lebih pengen pasangan kami setelah menikah, gitu ya. Oke, lanjut Pak Nabil. di mana maksud gambar tersebut adalah seseorang yang berusaha untuk menghindari zina dan pasangan setelah menikah agar terhindar
Oke, adalah menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mendekati zina supaya kita tolak dari awal, sehingga lebih baik pacari kami setelah menikah. Gitu ya, Mbak. Kasih kalau yang terakhir, silakan Mbak Putri. Oke, Mbak Putri silakan. Pelihara diri di masa pengajian yang merupakan orang tua daripada pergaulan. Jika ingin berbuat, maka pikirkan terlebih dahulu. Waktu itu tidak bisa diulang, namun Allah selalu memberikan pertolongan. Jadilah salah apapun yang berpraktik kepada orang tua. Semua orang tua akan baik. Semua orang tua akan baik. Mas itu tangannya tolong dipotong ya. Ini orangnya agak sedikit error. Masuk kayak dia ngomong ini ya. Oke. Kita lanjutkan coba Mbak Putri. Oke. Selanjutnya silakan kalian lihat ke depan untuk melihat video yang Bapak tampilkan sebagai stimulan supaya nanti dalam diskusi kalian yang akan saya Bapak tentukan temanya. Sebentar ya. Ini saya konekkan dulu ini videonya. Oke, silakan kalian amati dan dengarkan video ini dengan khidmat, karena ini nanti menjadi materi kita untuk diskusi. Oke, tugas sekalian adalah silakan kalian lakukan diskusi kepada kelompokmu yang dimana kalian kaitkan tema dari video tersebut. Yang pertama, silakan kalian analisis contoh-contoh dari kekejian yang dihasilkan dari perbuatan atau pergaulan bebas. Paling tidak 6 perbuatan. Oke, kelompok yang kedua, silakan kalian analisis cara bagaimana mengatasi dan apa yang menyebabkan dari perbuatan pergaulan bebas. Kelompok yang ketiga dan yang keempat, silakan lakukan cari hikmah dan manfaat dari dilarangnya pergaulan bebas atau perbuatan-perbuatan tersebut. Silakan, saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke, semuanya, sebelum kalian lanjutkan diskusinya, bisa ke depan dahulu sambil kita berdiskusi. Bapak ingin kalian mengamati tentang penyebab kenapa bisa terjadi dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama pasti adalah dangkalnya keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi spiritualitas kepada Allah, maka harus semakin tinggi pula keimanannya kepada Allah. Semakin seseorang itu beribadah, maka akan semakin tinggi pula ia mempertebal imannya, dan juga maka akan mempertinggi juga keemosionalan sosial. Maka tidak mungkin seseorang tidak bergaul. Bergaul adalah sesuatu kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang pokok. Mbak Vina tahu kebutuhan pokok? Apa itu kebutuhan pokok? Sesuatu yang wajib ada untuk terpenuhi pada diri kita. Oke. Mbak Vina yang pertama, tidak pokok itu disebut apa? Ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan yang tidak wajib ada. Kalau pergaulan adalah sebuah bentuk di mana pergaulan ini merupakan sesuatu kebutuhan yang harus ada. Ada nggak kira-kira di dunia ini yang tidak bergaul? Tidak ada.
Tarsan Pak, oh bukan ya. Tarsan tetap bergaul sama gorila ya di hutan. Ini kita lanjutkan. Setiap seseorang kedangkalan imannya itu dikarenakan ia tidak dekat dengan Allah. Ia berbuat dosa. Maka untuk itu anak-anakku semuanya, perteballah iman kita. Caranya dengan apa? Mengisi setiap aktivitas positif. Lanjut. Kemudian larut dalam bujukan dan rayuan setan. Ini lebih mengedepankan hawa nafsu. Ya, jadi ini para perempuan biasanya nih, hati-hati. Nafsunya perempuan itu yang kira-kira nafsu yang seperti apa, Mas Indra? Nafsu apa? Nafsu menguasai, nafsu emosi, nafsu kepengen belanja, nafsu kepengen semuanya, betul tidak? Cemburuan, nggak boleh selain aku, itu ya, posesif namanya. Nah, ini jadi. Sedangkan laki-laki nafsu apa yang paling menonjol? Nah, nafsu apa? Nafsu seksual. Nafsu apa? Mas lihat coba nafsu apa? Nafsu amarah. Pertama ditimbulkan karena emosi apa? Egois, maunya menang sendiri. Kita lagi kembali lagi. Sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya pasti akan memberikan dampak yang buruk kepada diri kita. Ada nggak kira-kira kalau kamu itu di ruangan gitu ya, kamu hidupin lilin tuh pas lampu mati. Ya, ini bisa. Ini jangan kemana-mana kan mungkin ada ya, maksudnya lampu mati. Nah ini kamu hidupin ada api, apinya kira-kira panas apa adem? Panas. Oke. Tapi kalau jalan 5 meter terasa panas ya? Tidak. Tapi kalau mendekat panas. Sama halnya kalau kamu berkumpul dengan orang yang salah. Walaupun kamu tidak mencuri, kumpulmu adalah orang mencuri, maka kamu akan pernah atau akan terkena yang namanya dampaknya. Minimal terbit. Maka untuk itu hindarilah orang-orang yang berakhlak. Lanjut. Kurangnya perhatian kepada kepedulian orang tua terhadap aktivitas anaknya, ini pasti. Sudah banyak dari teman-teman kita orang tua yang nggak peduli, apalagi sering kumpul di terminal, berangkat sekolah nggak nyampe sekolah, pulang sekolah apalagi tidak sampai rumah. Alhamdulillah, apalagi yang sudah punya pacar. Di sini ada nggak yang punya pacar? Erwin punya? Tidak Pak, tidak alhamdulillah. Elsa punya? Tidak. Pak Rabina punya? Tidak. Pina Wiswanto punya? Tidak. Dan Nadia? Alhamdulillah. Putri, baru PDKT Pak? Alhamdulillah. Oke. Tolong itu kita hindari dulu. Pacaran setelah menikah itu baru kalah. Oke, lanjut. Ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitarnya terjadinya kemaksiatan. Masyarakat yang a priori tidak peduli terhadap lingkungan. Ada orang mendem, PKP, kulit-kulit diri awal itu jangan begini ya. Kemudian ada orang melakukan seks bebas, pacaran di mana-mana tanpa hubungan ikatan yang jelas, dibiarin ada janda. Jam 10 malam diapelin sama Syria. Ini contoh-contoh. Nah, ya. Jam berapa nggak pulang-pulang? Akhirnya digeruduk sama si Erwin. Ternyata mereka saling buka dan bilangin. Ini yang harus kita ingat. Baik, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Silakan kalian presentasi yang mengidentifikasi atau menganalisis contoh-contoh dampak pergaulan bebas. Siapa yang dapat data itu? Silakan maju ke depan. Oke. Dua siswa untuk maju saling mendampingi untuk melakukan presentasi. Sama Mas Rinda. Silakan.
jenis yang kedua yaitu narkoba. Dampak dari narkoba yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdampak pada perubahan fisik dan struktural otak yang menarik atau membuat sulit konsentrasi. Penyebab dari narkoba yaitu 1. Memiliki teman dan juga berlaku pencampur narkoba. 2. Mengalami masalah ekonomi. 3. Pernah mengalami kekerasan fisik. Yang ketiga yaitu geng motor. Dampak dari geng motor yaitu 1. Menimbulkan konflik sosial. 2. Mengganggu tentrama. 3. Menimbulkan kerusakan fisik. 4. Menciptakan integrasi sosial. Dan 5. Yaitu terjadinya lalu lintas. Sedangkan penyebabnya yaitu 1. Rendahnya tingkat pendidikan pelaku. 2. Lingkungan pergaulan yang kurang baik. 3. Keluarga yang kurang harmonis. 4. Terpengaruh oleh internet. Yang keempat, minuman keras. Dalam jangka panjang, minuman keras bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, contoh tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, penyakit hati, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Penyebabnya faktor psikologis, stres, depresi, dan kesulitan beradaptasi. Dampak yang kelima, seks bebas bagi diri sendiri pelaku, terutama kaum hawa yang bisa berpotensi hubungan akan rawan menjadi korban stigmatisasi negatif dari orang-orang sekitar. Penyebabnya 1. Rendahnya kontrol diri. 2. Kesadaran terhadap bahaya seks bebas masih rendah. 3. Nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. 4. Gaya hidup kurang baik. Dampak yang ke-6, diskotik. Individu dapat terjerumus ke dalam obat-obatan terlarang, minum minuman keras, dan membawa individu ke dalam pergaulan bebas. Penyebabnya faktor internal seperti kejenuhan dan banyak pikiran, dan faktor eksternal misalnya dari lingkungan bermain atau pergaulan di kehidupan sehari-hari sehingga dapat terpengaruh. Oke, silakan ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Mas Indra dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa sih pergaulan bebas harus dihindari? Oke, mengapa pergaulan bebas harus dihindari? Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan di sini Mbak Widya. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya dari kelompok 1. Ini memberi tanggapan dari kelompok 4. Oke. Mengapa pergaulan bebas harus dihindari? Pergaulan bebas harus dihindari karena bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada negatif. Dalam kode etika dan perilaku, pergaulan bebas juga membahayakan kesehatan, keselamatan, dan masa depan seseorang. Oke, kira-kira apa yang disampaikan Mbak Widya ini? Orang bergaul bebas ini membahayakan kesehatan dan kira-kira? Dampaknya ada enggak? Misalkan itu terlalu gonta-ganti pasangan gitu. Apa dampaknya yang ini sekarang ini? Virus apa yang belum ada obatnya? Untuk itu adalah sangat berbahaya, maka perlu wajib kita hindari. Oke, kasih aplaus untuk kelompok yang terima kasih. Dari kelompok 3, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikut sesuatu yang dilarang, sesuatu yang wajib dan harus patut kita hindari. Perbuatan yang bisa mengantarkan kepada pergaulan bebas, maka wajib untuk kita tidak masuk di dalam. Baik itu geng motor, baik itu adalah seks bebas, diskotik, kemudian klub malam, kemudian tawuran, lalu ada yang namanya nafsa atau narkotika dan lain sebagainya. Hal-hal ini wajib kita hindari karena manfaat dan hikmahnya sangatlah merugikan. Untuk tidak lanjut ke depannya, kita akan mempelajari tentang tema yang baru, yaitu mengenai iman kepada malaikat-malaikat. Oke. Selanjutnya kita lakukan untuk evaluasi. Silakan kalian lihat LKPD kalian, kemudian kerjakan. Di situ soal pilihan ganda 10 soal,
lalu kirimkan jawaban kamu sesuai dengan alamat di grup kelas PA-mu kepada Google. Silakan kerjakan 10 menit dari singkat tetap kita lakukan praktik dalam hafalan. Silakan 3 siswa saling berhadapan untuk menyetorkan hafalannya. Ini adalah indikator instrumennya. Silakan kalian nilai teman kamu sendiri. Oke, Mbak Vina Farah, Bapak kamu ini. Mbak Vina Uswatan sama Bapak Rabina. Oke, satu lagi Mbak Elsa. Silakan. Yang lain kalau saling berhadapan untuk saling menghafal. Siapa menjadi temannya ini? Ya kamu dong ya. Nah. Oke, saling berhadapan. Oke. Yang lainnya silakan saling berhadapan dengan pasangannya sendiri untuk saling menghafalkan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Oke, silakan. Indikatornya sudah kalian berikan untuk penilaiannya. Silakan lihat secara fasihnya, makhorijul hurufnya dan huruf tajwidnya, sesuaikan. Penilaiannya sudah jelas ya. Oke, terima kasih sudah semuanya. Kasih aplaus untuk kita semuanya. Oke, sebelum menutup, silakan kalian kembali merefleksikan diri kalau sampai di rumah ya. Kemudian kita wujudkan kesadaran kita pembelajaran hari ini, maka jangan sampai kemudian kita tidak sadar akan tidak menghindari larangan pergaulan. Sebelum ditutup, ada yang mau memberikan kesan dan pesan untuk pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan baca ya. Pesan saya dalam pembelajaran hari ini menyenangkan karena dengan adanya pembelajaran ini membuat kita semua tidak mudah bosan dalam belajar dan kita dapat dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan. Oke, menyenangkan. Menyenangkannya gimana baca ya? Waktu berkelompok. Oke, kasih aplaus dong untuk bacanya. Terima kasih. Ada yang mau memberikan pesan? Oke, Bapak lah memberikan pesan. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Rahmat. Baik, untuk sebelum itu silakan dipimpin doa akhir pelajaran. Mas Erwin, silakan. Batu Syabra, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semuanya, terakhir dari perjumpaan kita sudah dalam akhir paripurnanya materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu anak-anak, maka resapi dalam diri. Sampai jumpa kembali minggu depan. Wali dan Mukola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.